Baik, yang saya hormati Bapak Ibu Tu Arya Darmadi, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman. Baik, di sini saya bernama Kristina dengan NIM 210555108. Prodi Teknologi Informasi akan mendemokan tugas pemrograman 10, program perhitungan gaji sederhana. Baik, saya akan memulai mendemokan. Pada baris pertama ini ada include stdio.h. Include stdio.h itu berfungsi untuk memanggil library yang digunakan untuk input-output. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai ini, maka program yang kita buat ini tidak bisa digunakan untuk menampilkan atau misalnya menginput sesuatu. Nah, selanjutnya pada baris 6 ada in gaji pokok, tunjangan, uang makan. Jadi ini adalah deklarasi agar dapat menampilkan gaji pokok, tunjangan, dan uang makan. Selanjutnya pada baris ke-8 ada in hitung gaji pokok, buka kurung, in golongan. Jadi in hitung gaji pokok itu merupakan fungsi hitung gaji pokok yang mana di dalam hitung gaji pokok itu terdapat in golongan. Lalu pada baris ke-9 saya menggunakan percabangan if untuk mengecek kondisi pada golongan 1 dan golongan 2. Jika user memasukkan golongan 1 dan golongan 2, itu artinya bernilai true, dan yang keluar adalah gaji pokok bernilai 1 juta. Dan pada baris ke-11 ada else if. Else if berguna jika if golongan 1 dan golongan 2 bernilai false dan ini bernilai true. Bagaimana jika true? True itu jika user memasukkan golongan 3. Golongan 3 ini jika user memasukkan itu, maka keluarlah gaji pokok bernilai 2 juta. Lalu selanjutnya ada else if pada baris ke-13. Kapan else if digunakan? Jika else if pada baris ke-11 dan if pada baris ke-9 itu bernilai false. Lalu saya menggunakan ini, else if golongan 4, yang mana itu bernilai true. Dan jika bernilai true, maka gaji pokok yang keluar adalah 3.500.000. Lalu pada baris ke-16 ada return gaji pokok. Ini dia. Jadi, return gaji pokok artinya itu berfungsi untuk mengakhiri eksekusi dari fungsi. Dan return yang saya gunakan untuk memberikan nilai pada saat akhir. Jadi misalnya gini, yang benar itu golongan 3. Jadi gaji pokoknya itu yang keluar itu 2 juta. Nah, jadi return 2 juta, begitu. Lalu selanjutnya pada baris ke-19. In hitung tunjangan, buka kurung in golongan, lalu in masa kerja. Jadi pada baris ke-19 itu saya menggunakan in fungsi hitung tunjangan yang di dalamnya itu terdapat input dari fungsi in hitung tunjangan, terdapat 2 in, yaitu in golongan dan in masa kerja. Lalu pada baris ke-20 saya menggunakan percabangan if untuk mengecek kondisi golongan 3 dan golongan 4. Nah, jika golongan 3 dan golongan 4 memenuhi, maka saya dilakukan lagi pengecekan kondisi pada baris 21. Yang mana baris 21 itu mengecek kondisi masa kerja. Nah, jika masa kerjanya itu lebih dari 0 dan kurang dari 5, maka perhitungan tunjangan yang berlaku adalah tunjangan sama dengan 500.000 dikali masa kerja. Terus,
Jika if ini bernilai false, maka yang berlaku adalah ini, else. Nah, di sini jika else ini berlaku, maka rumus yang berlaku adalah tunjangan sama dengan 700.000 dikali masa kerja. Lalu, jika user tidak memasukkan golongan 3 atau golongan 4, maka tunjangan yang keluar adalah 0. Ya. Lalu selanjutnya pada baris 30 ada return tunjangan. Return tunjangan ini berfungsi untuk mengakhiri eksekusi yang daripada ini dari fungsi dan return yang saya gunakan ini. Nah, itu berfungsi untuk memberikan nilai pada saat akhir setelah melalui pengecekan tunjangan-tunjangan ini, masa kerja, begitu. Lalu selanjutnya pada baris 33 ada in hitung uang makan, in jumlah kehadiran, in gaji pokok, in tunjangan. Jadi in hitung uang makan itu merupakan fungsi hitung uang makan. Nah, di dalam in hitung uang makan ini terdapat in jumlah kehadiran, in gaji pokok, in tunjangan. Lalu selanjutnya pada baris 34 ini terdapat if gaji pokok plus tunjangan lebih besar dari 5 juta. Nah, di sini saya melakukan percabangan if yang mana untuk mengecek kondisi. Misal gaji pokoknya itu plus tunjangan itu lebih dari 5 juta nih. Jadi yang berlaku itu rumusnya ini. Uang makan sama dengan 40.000 dikali jumlah kehadiran buka kurung 40.000 dikali jumlah kehadiran dikali 10%. Nah, misal nih, ini bernilai false. Maka dilakukan lagi pengecekan kondisi. Yang mana pengecekan kondisi kedua yaitu jika gaji pokok plus tunjangan tuh tidak lebih dari 5 juta. Jadi yang berlaku adalah uang makan sama dengan 40.000 dikali jumlah kehadiran. Nah, setelah selesai, maka dilakukanlah return uang makan. Nah, apa sih itu return uang makan? Return uang makan itu berfungsi untuk mengakhiri eksekusi dari fungsi dan return yang saya gunakan ini. Nah, jadi return uang makan ini, return uang makannya ini tuh yang memenuhi tadi true. Maka hasilnya inilah yang masuk ke sini. Nah, selanjutnya pada baris 42 in hitung total gaji, in gaji pokok, in tunjangan, in uang makan. Sama seperti yang tadi. In hitung total gaji itu merupakan in fungsi. Yang mana in fungsi ini terdapat 3 in. Seperti type-nya gitu. In gaji pokok, ada in tunjangan, dan in uang makan. Lalu ada juga di sini lagi in yang kedua. Ini merupakan rumus dari total gaji. Total gajinya ini gaji pokok, tunjangan, uang makan. Itu dijumlahin semua. Nah, di sini ada pada baris 44 ada return total gaji sama seperti yang tadi. Return total gaji itu merupakan hasil dari ininya nanti. Misalnya itu hasilnya itu nanti 5 juta, jadi return 5 juta, seperti itu. Lalu pada baris 47, void rincian gaji. Buka kurung, in golongan, in gaji pokok, in tunjangan, in uang makan, in total gaji. Kenapa saya menggunakan void? Dan yang di atas tadi menggunakan in. Ini nih, in. Dari tadi tuh saya menggunakan in. Saya menggunakan void itu agar
fungsi memberikan efek samping yang tidak dikembalikan melalui kata kunci return. Jadi dia itu tidak memakai seperti ini lagi. Nah, di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi begitu. Nah, kalau misalnya nih kita buat return, misalnya ada return, kita buat di sini nih return, misalnya di sini return, itu tidak akan berfungsi. Dia di sini cuma menambah aja dan gak ada gunanya juga, karena tidak berlaku di void return. Nah, lalu pada baris 48 ada if golongan sama dengan 1, golongan 2, sama dengan golongan 3, sama dengan golongan 4. Jadi jika pengecekan kondisi ini berfungsi, bernilai true, maka muncullah output ini. Nah, muncullah output total gaji Anda adalah bulan ini adalah persende sama untuk ini. Gaji pokok Anda dan seperti itu. Lalu setelah pengecekan kondisi itu, dibuatlah jika tunjangan tidak sama dengan 0. Jika tunjangan tidak sama dengan 0, muncul lagi ini output. Outputnya tunjangan Rp sekian gitu. Lalu muncullah ini F uang makan Rp sekian. Lalu pada baris 55, jika ini tidak memenuhi, dia tidak memasukkan golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, mereka misalnya masukkan golongan 5. Berarti output yang keluar adalah maaf, golongan yang Anda masukkan tidak valid. Nah, selanjutnya saya menggunakan inMain, ya fungsi main yang mana di dalam program C itu harus memiliki inMain. Lalu pada baris 60, 61, 62 itu merupakan hiasan saja. Pada baris 63 ada in golongan. Pada baris 65 ada in masa kerja. Pada baris 67 ada jumlah kehadiran. Ada 69 ada gaji pokok. 71 ada tunjangan. 73 ada uang makan. 75 ada total gaji. Nah, di sini saya membuat ada yang tidak sama dengan 0, ada yang sama dengan 0. Nah, kenapa ada yang sama dengan 0, ada yang tidak sama dengan 0? Karena di atas tuh udah ada rumus in golongannya tuh berapa yang tadi di atas. Nah, jadi program tuh tahu. Jadi program tuh tahu golongan awal itu 0 masih. Nah, sedangkan masa kerja itu sama seperti golongan jumlah kehadiran, gaji pokok, uang makan, dan total gaji. Jadi nggak perlu dibuat lagi sama dengan 0. Sedangkan masa kerja dan tunjangan itu tidak ada rumusnya. Ada memang seperti tunjangan ada rumusnya, tapi berbeda-beda. Jadi dia tidak dapat menghasilkan input 0, output 0. Jadi kita buatlah sama dengan 0. Seperti ini juga masa kerja. Jadi seperti yang diminta bapaknya disuruh buat printf. Ini sudah saya buat printf-nya di setiap deklarasinya. Lalu selanjutnya pada baris 78. Nah, pada baris 78 ini ada printf masukkan golongan. Di sini seperti biasa ya, masukkan aja golongannya. Misalnya golongan 2, dan persennya itu 2, D-nya 2, itu juga pada baris 80, pada baris 82. Nah, pada baris 84, saya membuat printf lagi, yang mana diminta bapaknya jika kita menggunakan variabel, kita harus membuat printf. Nah, printf ini saya gunakan hampir sama dengan ini, cuman bedanya di sini saya tidak menggunakan scanf. Nah, di sini persentasenya sama juga kayak golongan, ini juga sama-sama masa kerja, jumlah kehadiran sama juga sama dengan jumlah kehadiran yang di sini. Lalu ini merupakan rumus yang akan ditampilkan pada rincian gaji nanti. Nah, gaji pokok sama dengan hitung gaji pokok, golongan, tunjangan sama dengan hitung tunjangan.
Ini apa sih? Ini merupakan penjelasan dari fungsi tadi. Nah, ya, dari fungsi tadi. Lalu selanjutnya ada return null. Return null itu merupakan hasil keluaran dari fungsi main yang adalah 0. Ya, jadi begitulah program saya. Selanjutnya saya akan run. Tidak ada error. Terus akan saya compile. Tunggu sebentar. Nah, misal kita masukkan golongannya 3. Masa kerjanya 3 tahun. Jumlah kehadiran 20. Di sini sudah sangat jelas ditunjukkan. Tadi kan saya buat printf lagi tuh nih. Jadi selanjutnya ada total gaji lagi. Total gaji Anda bulan ini adalah 44.300.000. Nah, ini yang saya bilang tadi kan tadi ada deklarasi variabel. Nah, di dalam deklarasi variabel itu saya kan ada buat printf. Nah, ini dia. Golongan awal itu 0 kan, golongan awalnya juga 0, 0, 0, 0, 0. Lalu ini nilai golongan barunya, masa kerja baru, dan jumlah kehadiran barunya. Baik, sekian hasil presentasi dari saya, Pak. Jika ada kesalahan kata dan tugas saya apabila Baik, sekian tugas dari saya, Pak. Jika ada kesalahan kata, kesalahan tugas, kesalahan penjelasan yang mana mungkin saya keliru atas pengertian yang saya dapat, mohon diberikan arahan ya, Pak. Terima kasih. Buat yang nonton juga terima kasih ya.